Salam jumpa di channel YouTube Coach Rela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Pantun bagian kelima. Pokok bahasannya 1. Cara mudah melengkapi pantun yang rumpang. 2. Cara menentukan pesan pantun. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pustaka buku tematik kelas 5 dan dari berbagai sumber lainnya. Selamat menyimak. Kita masuk pada bahasan pertama, yaitu tahapan atau langkah melengkapi pantun yang rumpang. Apa sih yang dimaksud dengan pantun yang rumpang? Ya, pantun yang rumpang adalah pantun yang belum utuh. Maksudnya ada bagian baris yang masih kosong belum terisi. Bisa pada bagian baris sampiran atau pada bagian baris isi. Agar lebih detail dan teliti serta memperjelas kebenaran jawaban kita, langkah-langkah ini jangan sampai ditinggalkan salah satunya ya. Tahapan melengkapi pantun yang rumpang yaitu 1. Mengetahui ciri atau syarat-syarat pantun. Ini sangat utama, dan penjelasan tentang ciri atau syarat-syarat pantun silahkan lihat kembali video pembelajaran Ayo Belajar Pantun bagian 1 atau 2 atau 3 atau pada bagian keempat. Tahapan yang kedua, pastikan bait pantun berima ABAB. Maksudnya A. Memperhatikan bunyi akhir pada setiap baris pantun. B. Bunyi akhir baris pertama harus sama dengan bunyi akhir baris ketiga. C. Bunyi akhir baris kedua harus sama dengan bunyi akhir baris keempat. Adapun tahapan yang ketiga adalah pastikan satu larik atau baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tahapan yang keempat, pastikan setiap larik atau baris bahasanya logis atau masuk akal dan koheren, yaitu sesuai. Nah, itu tahapan-tahapan ketika kita akan melengkapi pantun yang rumpang. Contoh melengkapi pantun yang rumpang. Perhatikan soal pantun rumpang berikut ini. Di sini ada 2 bait pantun yang salah satu barisnya masih kosong. Pada bait pertama, baris ketiga itu kosong, dan pada bait yang kedua, baris keempat itu kosong. Nah, ini adalah salah satu atau 2 contoh pantun yang rumpang. Kita lihat pada bait pertama, jual bayam membeli tali, tali hilang di atas atap. Baris ketiganya,
titik-titik, dan baris keempat banyak elang yang tertangkap. Nah, di sini Takos kasih pilihan. Kira-kira pada baris yang ketiga atau baris isi yang ketiga, apakah yang A, B, C, atau D? Kita kembali kepada tahapan yang pertama, pastikan berima ABAB. Itu tahapan yang kedua, pastikan berima ABAB. Kita lihat baris pertama, jual bayam membeli tali, itu berakhiran I. Baris kedua, tali hilang di atas atap, bunyinya up. Nah, baris ketiga tentu ini harus sama dengan bunyi baris pertama, yaitu bunyinya I. Sedangkan baris keempat, banyak elang yang tertangkap, ini sudah sama dengan baris kedua, tali hilang di atas atap. Maka untuk mengisi baris ketiga, kita lihat di dalam beberapa pilihan ini, mana di antara pilihan ini yang bunyinya I. Ya, ternyata pilihannya adalah pada bagian D. Sejak ayam menjadi polisi. Maka kalau misalkan D yang menjadi pilihan, kita cantumkan di baris ketiga. Jual bayam membeli tali, tali hilang di atas atap. Sejak ayam menjadi polisi, banyak elang yang tertangkap. Kemudian kita lihat pada bait kedua, pohon manggis di tepi rawa, tempat kakek tidur beradu, sedang menangis nenek tertawa, titik-titik. Pada baris keempat itu masih kosong. Ada beberapa pilihan untuk baris keempat. A. Melihat katak bermain air. B. Melihat kakek tidur sendiri. C. Tempat kakek istirahat. D. Melihat kakek bermain gundu. Nah, kita perhatikan sekarang bunyi akhir dari baris pertama dengan ketiga itu udah sama. A. Tawa dengan tertawa. Dan pada baris kedua itu bunyi akhirnya adalah U atau du. Maka otomatis kita harus mencari jawaban yang bunyinya sama dengan baris kedua atau akhir baris kedua, yaitu U atau du. Maka jawaban yang benar adalah yang bagian D, melihat kakek bermain gundu. Maka cantumkan saja yang bagian D di baris keempat. Pohon manggis di tepi rawa, tempat kakek tidur beradu, sedang menangis nenek tertawa, melihat kakek bermain gundu. Nah, ini langkah atau tahapan melengkapi pantun yang rumpang. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu menentukan pesan pantun. Setiap pantun itu berisi pesan, bisa berupa nasihat atau pantun itu berupa pantun gurauan, pantun cinta, dan sebagainya. Nah, untuk menemukan pesan dalam sebuah pantun, kita cukup membaca larik ketiga dan keempat. Nah, ini jadi catatan. Untuk menemukan pesan dalam sebuah pantun, kita cukup membaca larik atau baris ketiga dan keempat. Karena larik ketiga dan keempat inilah yang mengandung pesan atau amanat.
Kita cukup menyimpulkan isi larik ketiga dan keempat untuk mengetahui pesan pantun. Contohnya, di sini ada satu bait pantun yang bunyinya, tinta hitam untuk menulis indah, tangan bergetar. Ilmu itu tak akan habis asal kita mau belajar. Nah, kira-kira apa isi pesan pantun dari bait ini? Nah, untuk mampu mengetahui isi pesan pantunnya, kita lihat pada bagian baris ketiga dan keempat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pesan dalam pantun di atas adalah A. Ilmu tak akan habis walau tanpa belajar. B. Ilmu tak akan habis jika asal dipelajari. C. Ilmu akan habis jika dipelajari. D. Ilmu tak akan habis jika kita pelajari. Kita baca kembali pada bait pantun baris ketiga dan keempat. Ilmu itu tak akan habis asal kita mau belajar. Kira-kira mana ya jawabannya? Nah, ternyata jawaban isi pantun tersebut adalah bagian yang D. Ilmu tak akan habis jika kita pelajari. Nah, itu langkah kita menentukan pesan pantun cukup melihat baris ketiga dan keempat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Aku cinta Indonesia. Sampai jumpa.